kedua mata Ali bin Abi Thalib sedang sakit, fabasaqa fi ainai. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian meludahi kedua mata Ali. Wada'alahu. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mendoakan ya kebaikan bagi Ali bin Abi Thalib, fabara. Maka kemudian sembuhlah ya kedua mata Ali yang sedang sakit tersebut. Ka'allam yakun bihi wajah, seakan-akan dia belum pernah sakit. Ini kedua matanya seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Hilang, betul-betul hilang penyakit dari kedua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fa'atahu rayah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun memberikan panji pasukan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini tentu merupakan kedudukan yang sangat mulia dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, dia akhirnya yang memegang panji komando tersebut, dan ini juga menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengarahan demi pengarahan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai komandan pasukan. Beliau mengatakan, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Wahai Ali, melangkahlah engkau ke hadapan mereka dengan tenang sampai engkau di tempat mereka atau di hadapan mereka. Thumad'uhum ilal Islam. Kemudian wahai Ali, serulah mereka untuk masuk ke dalam Islam. Fa'akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi. Dan kemudian kabarkan kepada mereka apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ini berupa penunaian hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi, maka demi Allah, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Ya. Fa wallahi, demi Allah wahai Ali, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan hidayah melalui tanganmu, yakni melalui sebabmu, maka yang demikian, yaitu walaupun satu orang saja, ya, maka yang demikian lebih baik bagimu daripada onta-onta merah. Unta merah, barakallahu fikum, ini adalah perlambang harta yang sangat mahal di masa Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga orang yang mendakwahi ya, saudaranya, yang dia berdakwah mengajak manusia ke atas mengajak manusia kepada kebenaran, ya besar sekali pahala yang akan dia dapatkan. Ya, bahkan pahalanya melebihi onta-onta merah, melebihi harta dunia yang paling mahal. Maka kemudian majulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menyerang benteng Khaybar. Nah, ketika itu ada seorang panglima Yahudi yang keluar untuk menantang duel pasukan kaum muslimin. Ya, dari benteng Naim, dan ini adalah benteng yang pertama yang harus ditaklukkan oleh kaum muslimin. Keluar sosok seorang jagoan ya yang bernama Marhab. Kemudian dia menantang duel kaum muslimin sambil membacakan bait syair. Ya, ini Masya Allah ya. Ketika akan duel, bait syairnya keluar. Dia mengatakan, ya, qad alimat Khaybaru anni marhabu syakis silahi batalun mujarrabu idzal hurub akbalat tahallabu. Kata si Marhab ini, sungguh Khaybar telah tahu, akulah si Marhab. Syakis silahi batalun mujarrabu. Aku adalah senjata yang ampuh dan mujarrab dan telah teruji. Idzal hurub akbalat atau akbalat tahallabu. Apabila perang sudah dimulai, maka si Marhab ini akan berkobar. Ya, kemarahannya akan berkobar. Ya, jadi dia menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang sangat hebat, ya, yang sudah dikenal oleh seluruh manusia di Khaybar. Ya, orang yang telah teruji ya kehebatannya. Maka kemudian sahabat Amir bin Aqwa radhiyallahu taala anhu menyambut tantangan Marhab. Nah, ketika sebelum sampai di Khaybar, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendoakan Amir bin Aqwa. Maka para sahabat mengatakan, ya, kenapa cuma Amir saja yang didoakan? Kami kok tidak didoakan wahai Rasul? Ya, Nabi tidak mendoakan Amir bin Aqwa, melainkan itu sebagai bentuk pertanda
bahwa dia akan mendapatkan mati syahid dalam perang Khaybar. Maka Amir bin Aqwa membalas bait-bait syair yang dipanjatkan oleh Marhab. Dia mengatakan, qad alimat Khaybaru anni amiru syakis silahi batolun mughammiru. Ya. Khaybar telah mengetahui bahwa namaku adalah Amir. Aku adalah senjata yang ampuh yang ditakuti oleh para musuh. Ya. Jadi Amir membalas syair-syair yang dilantunkan oleh Marhab. Kemudian pun mereka saling serang menyerang. Namun ketika itu qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa Marhab memenangi perang tanding tersebut sehingga Amir bin Al-Aqwa gugur di tangan Marhab. Ya. Jadi Amir bin Al-Aqwa termasuk di antara para sahabat yang gugur dalam perang Khaybar. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib maju melawan Marhab. Dan sebelumnya ya beliau membacakan bait syair. Beliau mengatakan, "Analladzi sammatni ummi Haidarah kalaithi ghabatin karihul mandarah." Akulah yang telah dinamakan ibuku ya sebagai singa. Ya, Haidarah singa, ya. Kalaithi ghabatin karihul mandarah. Aku bagaikan singa hutan yang menakutkan, ya, yang orang itu kalau melihatnya itu merasa ketakutan. Ya. Jadi ini balasan Ali kepada Marhab. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyerang ke arah Marhab. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit di antara mereka berdua sampai kemudian Ali radhiyallahu taala anhu berhasil menebas kepala Marhab. Ya, maka gugurlah atau matilah jagoan dari orang-orang Yahudi Khaybar. Ya, maka kemudian saudaranya Marhab, ada seorang saudara yang Marhab yang bernama Yasir. Ya, kemudian dia pun keluar dan mengajak duel. Ya, lalu tantangan Yasir ini dipenuhi oleh Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika itu ibunya Az-Zubair, yakni Sofiyah binti Abdul Muthalib yang ikut serta dalam perang Khaybar, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya seorang ibu, dia mengkhawatirkan ketika anaknya yang melayani tantangan si Yasir, ya, saudara laki-lakinya Marhab ini. Maka Nabi SAW kemudian menghibur Sofiyah ya, binti Abdul Muthalib bahwa Zubair lah yang akan berhasil mengalahkan si Yasir. Dan benar itu terjadi. Akhirnya Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu, hawarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berhasil menaklukkan Yasir. Kemudian terjadilah pertempuran ya yang sangat sengit di Benteng Naim, yang ketika itu Ali bin Abi Thalib berhasil menjebol benteng Naim. Ketika itu pintu Benteng Naim ya, dan bahkan beliau menjadikan pintu tersebut ya sebagai perisai beliau. Dalam sebagai riwayat disebutkan bahwa beliau menjadikannya sebagai perisai. Padahal ketika itu pintunya itu sangatlah berat. Ya, ini diantara karomahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di perang Khaybar beliau diberikan kekuatan yang ekstra oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhasil mengangkat pintu benteng Khaybar. Yang ketika itu sangat berat pintu tersebut, bahkan dalam sebagian riwayat memerlukan 8 orang baru bisa mengangkat pintu benteng tersebut. Bahkan dalam sebagian riwayat yang lain luar biasa, lebih dari 8 orang. 40 orang baru bisa mengangkat pintu benteng yang diangkat dengan mudah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian ya Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai benteng pertama, yakni benteng Naim, dari benteng-benteng yang ada di Khaybar. Nah, kemudian beliau melanjutkan, ya, pasukan kaum muslimin berlanjut ya untuk menguasai benteng yang kedua, benteng As-Sa'ab bin Mu'ad. Nah, benteng ini adalah benteng yang sangat kokoh sehingga kaum muslimin ya sulit untuk menaklukkannya. Nah, ketika itu mereka, yakni kaum muslimin, para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, karena kehabisan bahan makanan, mereka mulai menyembelih keledai-keledai mereka. Dan ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengharamkan mereka untuk makan daging keledai. Ya, jadi daging keledainya itu sudah dimasak, kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang makan daging keledai.
sehingga tidak boleh lagi makan daging